Orochimaru adalah salah satu karakter villain dalam anime dan manga Naruto. Dia dikenal sebagai seorang ninja yang sangat kuat, licik, dan penuh intrik. Orochimaru awalnya adalah salah satu sanin legendaris dari desa Konohagakure bersama Jiraiya dan Tsunade. Namun, dia keluar dari desa itu setelah melakukan percobaan yang melanggar etika ninja. Orochimaru kemudian memulai organisasi kriminal bernama Otogakure di desa Oto, di mana dia merekrut banyak ninja untuk menjalankan rencananya. Ia selalu mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara mencuri teknik dan keahlian dari orang lain. Dia juga sangat kejam dan sadis, dan tidak segan untuk membunuh atau menyiksa orang lain untuk mencapai tujuannya. Tetapi seiring berjalannya cerita di seri ini, Orochimaru mengubah cara berpikirnya dan menjadi sekutu dengan membantu desanya dalam perang ninja shinobi keempat, sehingga membuat karakternya mulai disukai dan diterima oleh para karakter lain di cerita. Mari kita bahas bagaimana Orochimaru memiliki banyak prinsip hidup yang memandu tindakan dan perilakunya. Salah satu prinsip hidup Orochimaru adalah keinginan untuk menjadi abadi. Dia percaya bahwa tubuh manusia memiliki batas dan bahwa kematian adalah suatu kepastian. Oleh karena itu, dia telah mencoba untuk menemukan cara memperpanjang hidupnya dan menghindari kematian. Orochimaru mencapai ini dengan cara mencuri tubuh orang lain melalui teknik pemindahan jiwa. Dia merasa bahwa dengan melakukan ini, dia akan dapat memperoleh keabadian dan kekuasaan yang tak terbatas. Selain itu, Orochimaru juga memiliki prinsip hidup untuk mencapai kekuasaan dan kekuatan yang tak terbatas. Dia yakin bahwa kekuasaan adalah kunci untuk mencapai tujuannya, dan bahwa dengan memiliki kekuasaan, dia bisa mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Dia mencapai kekuasaan melalui teknik eksperimen manusia, di mana dia memperkuat dirinya sendiri dan menciptakan monster yang kuat untuk menyerang desa Konoha dan memperoleh kontrol atas dunia ninja. Namun, keinginan Orochimaru untuk keabadian dan kekuasaan telah membuatnya menjadi terobsesi dan kehilangan kendali diri. Dia sering mengabaikan etika dan moralitas dalam upayanya untuk mencapai tujuannya dan menganggap orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dia juga tidak menghargai kehidupan manusia dan sering melakukan eksperimen manusia yang brutal dan sadis untuk menciptakan monster yang kuat yang dapat membantunya mencapai keinginannya. Akibat dari prinsip hidup Orochimaru yang bercita-cita untuk keabadian dan kekuasaan, dia telah menjadi karakter yang jahat dan berbahaya dalam cerita Naruto. Dia memperoleh kekuasaan dan mengendalikan banyak orang dengan teknik pemindahan jiwa dan eksperimen manusia. Meskipun dia telah mengejar tujuannya dengan tekun, dia telah melukai banyak orang dan meninggalkan banyak korban dalam prosesnya. Adapun prinsip hidup yang sangat mendasari terbentuknya karakter Orochimaru adalah keinginannya untuk membalas dendam. Dia selalu ingin membalas dendam pada desa Konoha, desa yang telah membuangnya dari organisasi mereka. Prinsip ini membantu tindakannya untuk mencari cara menghancurkan desa Konoha dan membalas dendam atas pengusiran dirinya. Namun, prinsip hidup Orochimaru memang tidak selalu dianggap baik oleh orang lain karena ambisinya yang besar dan tidak kenal batas. Dia kerap menjadi pihak yang melanggar aturan dan memperdaya orang lain. Selain itu, tindakan dia juga kerap dianggap tidak bermoral, seperti ketika dia menculik anak-anak dan memaksa mereka menjadi bawahannya. Meskipun memiliki prinsip hidup yang tidak selalu dianggap baik, Orochimaru tetap menjadi salah satu karakter yang menarik dalam anime Naruto. Dia menunjukkan betapa pentingnya memiliki prinsip hidup dalam mengambil keputusan dan tindakan. Namun, Orochimaru juga mengajarkan betapa bahayanya jika prinsip hidup tersebut tidak diimbangi dengan moralitas dan etika yang benar. Selain itu, prinsip hidup Orochimaru juga mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Dia seringkali menganggap orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan tidak peduli dengan perasaan mereka. Hal ini membuatnya memiliki banyak musuh di dunia ninja dan akhirnya memperburuk hubungan antara dia dan shinobi lainnya. Selain itu, prinsip hidup Orochimaru juga menjadi refleksi dari ketakutan dan ketidakpuasannya terhadap kehidupan yang pendek dan fana. Dia menganggap keabadian sebagai jawaban untuk mengatasi ketakutan dan ketidakpuasan tersebut, dan kemudian menjadi terobsesi untuk mencapainya. Namun, dia tidak menyadari bahwa hidup yang panjang dan abadi tidak selalu memberikan kebahagiaan atau kepuasan yang diinginkan. Prinsip hidupnya untuk mencapai keabadian dan kekuasaan telah membuatnya kehilangan kendali diri dan tidak
untuk menghargai kehidupan manusia. Meskipun dia berhasil mencapai tujuannya dengan tekun, dia telah menjadi karakter jahat yang berbahaya yang telah melukai banyak orang. Kita juga harus belajar untuk memiliki prinsip hidup yang baik dan benar, dan menggunakannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan tindakan kita. Prinsip hidup yang baik akan membantu kita menjaga integritas dan moralitas kita, serta membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi bagi kebaikan dunia. Oleh karena itu, prinsip hidup Orochimaru mengajarkan kita untuk memahami arti kehidupan yang sebenarnya dan bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Kita harus belajar untuk menghargai kehidupan yang sekarang dan mencari makna dalam kehidupan kita, bukan hanya terobsesi dengan kekuasaan, keabadian, atau hal-hal material, tetapi juga harus mengerti kehidupan yang sebenarnya. Setelah dalam perjalanan yang panjang, Orochimaru akhirnya menemukan kesadaran dan keinginan untuk membantu menyelamatkan dunia dari ancaman Kaguya Otsutsuki, sehingga dirinya dapat diterima kembali dalam dunia shinobi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hidup yang salah bisa berubah jika seseorang memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan dapat berkembang. Dalam keseluruhan, prinsip hidup Orochimaru adalah peringatan bahwa keinginan untuk mencapai kekuasaan dan keabadian tidak seharusnya membenamkan moralitas dan etika seseorang. Dia adalah contoh bahwa memperjuangkan tujuan yang salah dan merugikan orang lain hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video di channel ini. Ambillah yang baik dari karakter ini dan buang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di prinsip hidup karakter selanjutnya.